Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di channel ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting untuk masa depan kita. Semua bagaimana cara menghadapi tantangan di tahun ke-2030. Tahun 2030 mungkin terdengar masih jauh, tapi sebenarnya hanya tinggal beberapa tahun lagi. Dunia berubah sangat cepat, dan kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mari kita bahas bersama-sama strategi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Pertama, kita akan berbicara tentang revolusi teknologi. Di tahun 2030, hampir semua aspek kehidupan akan terdigitalisasi. Artificial Intelligence, Internet of Things, dan otomasi akan menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian kita. Untuk menghadapinya, kita perlu terus meningkatkan kemampuan digital dan teknologi. Mulailah dengan mempelajari coding dasar, familiar dengan tools digital terbaru, dan selalu update dengan perkembangan teknologi. Kedua, perubahan iklim akan menjadi tantangan serius. Para ahli memperkirakan tahun 2030 adalah periode kritis untuk mengatasi krisis iklim. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat energi, dan beralih ke transportasi ramah lingkungan. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan bumi, tapi juga tentang adaptasi dengan perubahan yang akan terjadi. Ketiga, dunia kerja akan sangat berbeda. Banyak pekerjaan tradisional akan hilang, digantikan dengan profesi baru yang bahkan belum ada saat ini. Kuncinya adalah fleksibilitas dan pembelajaran berkelanjutan. Investasikan waktu untuk mengembangkan soft skills seperti kreativitas, kemampuan adaptasi, dan pemecahan masalah. Ini adalah keterampilan yang akan selalu dibutuhkan, terlepas dari perubahan teknologi. Keempat, kesehatan mental akan menjadi fokus utama. Di era serba digital, tekanan mental bisa meningkat. Penting untuk membangun ketahanan mental sejak dini. Praktikan mindfulness, jaga keseimbangan hidup kerja, dan jangan ragu mencari bantuan profesional saat diperlukan. Kelima, ekonomi global akan mengalami transformasi besar. Cryptocurrency, ekonomi digital, dan model bisnis baru akan bermunculan. Mulailah memahami konsep keuangan digital, investasi cerdas, dan diversifikasi pendapatan. Jangan lupa untuk membangun emergency fund untuk menghadapi ketidakpastian. Keenam, pendidikan akan berevolusi. Pembelajaran tidak lagi terbatas pada ruang kelas formal. Online learning, micro-credentials, dan pembelajaran berbasis proyek akan menjadi norma baru. Manfaatkan platform pembelajaran online yang ada sekarang untuk mengembangkan skill yang relevan. Ketujuh, tantangan sosial akan semakin kompleks. Polarisasi masyarakat dan kesenjangan sosial bisa meningkat. Kembangkan empati, pemahaman lintas budaya, dan kemampuan berkolaborasi. Ini akan membantu kita membangun masyarakat yang lebih inklusif. Kedelapan, keamanan siber akan menjadi prioritas. Dengan meningkatnya digitalisasi, risiko kejahatan siber juga meningkat. Pelajari dasar-dasar keamanan digital, lindungi data pribadi, dan selalu waspada terhadap ancaman online. Kesembilan, urbanisasi akan terus meningkat. Kota-kota akan semakin padat dan kompleks. Pikirkan solusi untuk hidup nyaman di lingkungan urban, seperti vertical farming, smart home, dan transportasi efisien. Terakhir, jangan lupakan pentingnya kesehatan fisik. Di tengah kemajuan teknologi, tetap jaga gaya hidup sehat, olahraga teratur, pola makan seimbang, dan istirahat cukup tetap menjadi fondasi kesuksesan. Yang terpenting, hadapi semua tantangan ini dengan sikap positif. Setiap perubahan membawa peluang baru. Kita tidak perlu takut dengan masa depan, tapi kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ingat, kunci menghadapi tantangan 2030 adalah adaptabilitas, pembelajaran berkelanjutan, dan ketahanan mental. Mulailah mempersiapkan diri dari sekarang, bangun kebiasaan baik, dan terus update pengetahuan. Nah, itu dia teman-teman, pembahasan tentang cara menghadapi tantangan di tahun ke-2030. Semoga video ini bermanfaat dan memberi gambaran lebih jelas tentang apa yang perlu kita persiapkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai akhir, tetap semangat dan optimis menghadapi masa depan. Bye-bye.